never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez mengaku siap bersaing dengan Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati. The Baby Alien tak terlalu mempermasalahkan meski dirinya belum mendapat sambutan selatan datang dari calon rekan setimnya itu. Tak heran, berbagai spekulasi pun bermunculan termasuk perang dingin yang kemungkinan terjadi antara kedua pembalap. Seperti diketahui, Bagnaia dan Marquez sendiri saat ini tengah bersaing ketat dalam perebutan gelar juara di MotoGP 2024. Tidak, tapi CEO Ducati menelepon saya dan menyampaikan ucapan selamatnya, ujar Marc Marquez. Padek harus tenang. Perang, di lintasan tapi di padek tenang, sambung Marc Marquez. Sebelumnya, General Manager Ducati Lenovo, Luigi Dall'Igna sudah menyampaikan kekhawatirannya terkait hubungan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia musim depan. Dall'Igna mengaku tak yakin keduanya bisa akur dengan karakter kuat yang dimiliki masing-masing pembalap. Tahun ini, Marc bahkan sudah jadi salah satu rider yang membantu kami mendapatkan kemajuan. Namun, yang bikin saya cemas justru manajemen dari sisi sportivitas. Iklim di garasi Ducati sangatlah menyenangkan, dan target kami adalah meneruskannya tahun depan, lanjutnya. Saya sangat yakin mereka bisa bertarung satu sama lain. Mereka adalah dua juara dunia. Mereka berambisi. Keduanya sudah pernah menderita dan tahu cara melewatinya. Pada masa-masa itulah Anda bisa melihat semangat dari seorang juara. Menurut saya, mereka akan bertarung di level yang sama, tutup Dall'Igna. Di sisi lain, salah satu juara dunia balap motor kelas 250cc, Marco Melandri, mencium bau-bau settingan saat Marc Marquez diresmikan ke Ducati pabrikan beberapa waktu lalu. Tak hanya Marc, beberapa perpindahan penting lainnya seperti Jorge Martin ke Aprilia serta Enea Bastianini dan Maverick Vinales ke KTM dinilai sebagai sebuah rekayasa untuk meramaikan pertunjukan MotoGP agar semakin seru. Melandri mengungkapkan bahwa dia agak terkejut saat melihat Marc direkrut oleh Ducati. Pasalnya mereka sudah memiliki Pecco Bagnaia sebagai rider yang dapat diandalkan untuk meraih prestasi dan mengemban tugas sebagai pengembang motor. Sementara itu, Marco Bezzecchi menilai konstruksi ban baru Michelin membuat dirinya kesulitan di tikungan tengah musim MotoGP 2024 ini. Marco Bezzecchi tersingkir dari pertarungan antar pebalap Ducati di puncak klasemen. Rookie terbaik musim 2022 ini berhasil mengukir namanya di MotoGP musim lalu, menjadi salah satu kandidat utama peraih gelar hingga akhir musim, dan bahkan memimpin klasifikasi umum setelah kemenangan pertamanya di Termas de Rio Hondo, yang diikuti oleh dua lagi di Le Mans dan Bud. Permulaan pebalap Pertamina Enduro VR46 hingga tahun 2024 kurang mengesankan. Dengan lebih dari sepertiga kejuaraan yang diperebutkan, ia menempati posisi ke-11 di kejuaraan dunia pembalap, dan podiumnya di Jerez hampir merupakan sebuah anomali. Mengingat ia hanya mencapai 2 kali finish 10 besar lainnya dalam balapan panjang dan 1 di balapan panjang. Lari cepat. Faktanya, Bezzecchi adalah pebalap terburuk di klasemen dengan Desmosedici 2023, di belakang Marc Marquez, Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio. Awalnya, ia mengaitkan kesulitannya dengan masalah adaptasi, hilangnya kepercayaan diri saat memasuki tikungan, dan perasaan understeer, yang mungkin menjadi penyebab kecelakaannya di Prancis. Namun, pembalap Italia itu kini yakin bahwa konstruksi ban Michelin yang baru adalah penyebabnya, sesuatu yang juga ditunjukkan oleh pembalap lain. Sejauh yang saya tahu, saya sangat menderita karena perubahan konstruksi ban, Bezzecchi dikonfirmasi. Dari situlah semua masalah bermula, karena pada akhirnya motornya tidak jauh berbeda dengan yang saya punya tahun lalu. Awalnya saya pikir ada perbedaan besar, tapi kenyataannya yang paling besar tahun ini adalah ban baru. Bezzecchi telah menyelesaikan banyak masalah, namun ia masih merasa mesinnya mengalami understeer saat memberikan akselerasi.
Marc Marquez mendapatkan gaji dari Ducati dengan jumlah fantastis di MotoGP 2025. Dilaporkan MM93 menerima bayaran lebih tinggi dari teamatenya musim depan, Francesco Pecco Bagnaia. Kepindahan Marc Marquez ke Ducati Lenovo Team menjadi bahasan paling panas di bursa transfer pembalap MotoGP 2025. Namun yang menjadi teka-teki, berapa uang yang dirogoh pabrikan Ducati untuk menggaji juara dunia MotoGP 6 kali itu? Mengingat MM93 pernah menyandang status pembalap dengan gaji termahal. Saat masih terikat kontrak di pabrikan berlogo sayap tunggal mengepak, Marc Marquez mendapatkan gaji 12 juta euro per musim atau 211 miliar rupiah, per kurs hari ini, Senin, 17 Juni 2024. Nominal tersebut sempat menempatkan The Baby Alien sebagai pembalap dengan gaji tertinggi. Akan tetapi setelah memutuskan hijrah dari Honda yang diperkuat sejak 2013 ke Gresini, bayaran kakak Alex Marquez ini masih mengundang teka-teki. Kabarnya, The Baby Alien memperoleh bayaran yang nominalnya jauh di bawah saat dirinya masih menjadi rider Repsol Honda. Bahkan ada yang menyebut Gresini tak membayar sepeser pun gaji Marquez, karena pendapatan sang pembalap dari sponsor pribadinya sudah sangat fantastis. Dalam laporan terbaru Tutto Motori Web, Marc Marquez bakal menerima gaji yang nominalnya di atas Francesco Pecco Bagnaia. Pembalap berusia 31 tahun ini menerima upah dengan nominal yang sama seperti yang dia terima saat masih menjadi pembalap Honda. Akan tetapi Ducati juga membuka opsi untuk memberikan gaji yang lebih fantastis kepada Marquez, dengan catatan konflik sponsor pribadi dengan tim pabrikan bisa teratasi. Pabrikan Borgo Panigale itu bisa memberikan kenaikan gaji di angka 14 juta euro per musim, 246 miliar rupiah. Gaji Marquez disebut jauh lebih tinggi, bahkan 2 kali lipat dari Bagnaia yang mendapat bayaran 7 juta euro per musim. Kalau benar Marquez bisa dapat 14 juta euro per musim, maka akan mengalahkan gaji pebalap tim pabrikan Yamaha Fabio Quartararo yaitu sebesar 12 juta euro. Sejauh ini Marc Marquez terikat dengan beberapa brand besar. Sementara itu, Pete Beirer mengatakan dia mengharapkan Jack Miller meningkatkan permainannya. Sedih baginya, bos KTM Motorsports ingin membantunya mencari motor lain. KTM telah berhasil mendapatkan layanan dari 2 pebalap paling menonjol di grid, Maverick Vinales dan Enea Bastianini, 2 lainnya harus mengemasi tas mereka. Mereka adalah Augusto Fernandez, yang melakukan debut di MotoGP setelah meraih gelar Moto2 musim lalu, dan Jack Miller, yang juga berkompetisi di musim keduanya dengan RC16. Tak satu pun dari mereka yang benar-benar yakin dengan motor Austria itu, meski tampil luar biasa tahun lalu. Namun, pembalap Australia itu sudah 10 musim di MotoGP, dengan 4 kemenangan atas namanya.